Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Cancer ya di minggu keempat Januari 2026. Oke, buat para Cancer, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini ya para Cancer. Langsung saja. 26. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung saja ya. Buat para Cancer, di kartu yang pertama aku lihat untuk di minggu keempat ini secara generalnya memang para Cancer di sini kamu kayak akan dapat suatu keadilan gitu loh ya, untuk hal-hal yang mungkin orang lain pernah bersikap tidak adil sama kamu sebelumnya, atau pernah nggak jujur, atau pernah nggak bertanggung jawab sama kamu, terus timbullah rasa penyesalan ya, sehingga ketika rasa penyesalan ini timbul, mereka kayak memberikan keadilan itu terhadap kamu ya, memberikan pertanggungjawaban, memberikan penjelasan, mengakui, memberikan kejujuran di sini tentang kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat terhadap kamu, seperti itu ya. Lalu yang kedua aku lihat juga di minggu keempat ini ya, Cancer, memang beberapa di antara Cancer di sini akan rentan ya, akan rentan terjadi yang namanya miskomunikasi teman-teman. Oke, ya, jadi rentan banget terjadi miskomunikasi antara kamu dan seseorang ya. Memang sih ya, miskom ini bermula dari kamu yang ragu-ragu dalam menilai seseorang, terus kamu mengiyakan keraguan tersebut, ya mungkin kayak gini sih ya. Nah kayak gitu ya, ketika ada hal-hal seperti itu dalam menilai seseorang, terjadilah miskom ya. Ketika miskom terjadi, mulai adanya pandangan negatif kamu terhadap orang lain, seperti itu ya, yang kamu miskomin tadi ya. Gitulah intinya di sini teman-teman Cancer ya. Jadi minimalisir kesalahan dalam berkomunikasi gitu ya, atau pemahaman dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu, biar tidak terjadi yang namanya miskom ini. Lalu yang ketiga di sini aku lihat juga di minggu keempat ya, ada semacam obsesi yang ingin coba diraih oleh seorang Cancer. Cancer sih biasa ya, apalagi dengan The Chariot di sini ada ambisi, ada keinginan ya yang straight to the point, yang ingin diraih. Cancer ini kan tipe manusianya jujur. Kalau dia ingin meraih apa gitu ya, dia nggak berbelit-belit bilang kalau pengen A ya pengennya A, nggak bilang ke B, ke C, atau banyak dramanya, enggak gitu. Jadi aku pengen A ya A gitu, akan selalu bilang dengan terbuka apa adanya gitu, meskipun keinginan yang ingin diraih itu tinggi banget contohnya gitu ya. Hal-hal yang bagi orang lain kayak ketika kamu ngomong bahwa aku pengennya hal A nih, apa mungkin kamu bisa, mungkin orang lain kayak menyaksikan, tapi kamu tuh tetap semangat gitu loh ya. Sehingga tapi jangan sampai obsesi ataupun ambisi apapun itu menjadi sesuatu yang berlebihan buat kamu, karena ya itu bisa menimbulkan bad news itu tadi. Nggak baik kan ya, kalau terjadi bad news di sini karena over gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan ya memang nggak baik gitu. Tapi aku yakin para Cancer sih orangnya, karena Cancer itu peka, jadi dia bisa sangat mengontrol diri. Nah seperti itu, untuk nggak terlalu berlebihan gitu loh. Lalu yang keempat di sini aku lihat juga di minggu keempat ini kayaknya kamu akan cenderung lebih happy dengan orang-orang di circle ya, orang-orang di circle pertemanan, orang-orang di circle terdekat kamu. Bahkan beberapa Cancer ini ada waktu untuk bisa kumpul-kumpul ya, mengikuti perayaan A, B, C, dan D gitu. Jadi ada waktu buat bisa happy malahan dengan teman-teman terdekat.
Mungkin kalau kamu bilang, Kak, aku nggak punya teman, mungkin lebih tepatnya juga ada waktu untuk kumpul kayak dengan, masa nggak punya teman kerja sih? Atau mungkin alasannya lagi, Kak, aku nganggur gitu ya. Mungkin dengan orang terdekat di sini yang kamu anggap temen gitu, oke? Karena kan zaman sekarang ada juga nih temen yang nggak kita anggap temen gitu. Statusnya aja teman, tapi sebenarnya nggak teman-teman banget, ada tuh ya. Lalu juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Cancer sangat independen ya, terlihat sangat mandiri, sangat percaya diri, oke? Terlihat sangat bisa menjamin dirinya untuk kebahagiaannya sendiri seperti itu ya. Jadi intinya Cancer itu di minggu keempat ini tidak menjadi manusia yang merepotkan orang lain. Ini bagus banget ya. Terus apalagi Kak, bahwa di minggu keempat ini juga aku lihat ya, Cancer memang akan ada hal-hal yang terkadang rasanya stagnan gitu ya. Mungkin ada kesempatan-kesempatan yang terlewatkan yang membuat kamu jadi ngerasa kayak, aduh sia-sia banget nih ya, sayang banget nih ada kesempatan yang terlewat untuk hal ini nih Kak, untuk hal A nih, hal B nih, hal C nih gitu. Cuma di sini ya terkadang apapun yang bikin stagnan di situ-situ aja, membuat kamu jadi di situ-situ aja, itu yang terkadang bikin kamu jadi kurang semangat gitu loh ya, dalam menjalani kehidupanmu seperti itu. Oke. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Cancer juga ada ya potensi masalah-masalah yang akan muncul. Jadi kehidupan kamu tidak setenang itu ya. Ya namanya hidup ada masalah dong. Kalau nggak ada masalah berarti kita kemungkinan nggak hidup, udah di surga kali ya. Nah ini ada masalah-masalah yang akan hadir ya. Cuma mungkin karena kamu orangnya apa ya, bisa sedikit tenang, sehingga di sini meskipun slow healing, meskipun ya sulit buat melakukan atau menyelesaikan permasalahan yang hadir tersebut, cuma kamu mungkin tetap berusaha untuk ya diusahakan untuk penyelesaiannya gitu. Jadi kayak orang yang masalah datang nih gitu, kamu ya ngalir aja gitu loh ya, ngalir aja untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi apapun ganjalan-ganjalannya, apapun di sini hambatan-hambatan dalam penyelesaian masalah tersebut, kamu benar-benar hadapi satu persatu. Yang penting masalahnya kelar, nggak perlu terburu-buru, yang penting masalahnya selesai. Nah gitu enaknya Cancer tuh ya. Jadi kayak dia nggak terburu-buru dalam menyelesaikan sesuatu, yang penting diselesaikan gitu. Urusan lama kah, sebentar kah, atau yang gimana, tetap kayak kita usahakan buat selesai. Nah gitu. Oke, dan di minggu keempat ini juga Cancer aku lihat sih kayaknya ada beberapa tugas ya di sini yang kamu coba manage gitu, biar mungkin kebagi waktunya Kak, tugas A, B, C, dan D aku bagi waktunya di sini. Aku tahu kamu juga sibuk banget, banyak hal yang harus kamu urusin, sehingga tugas harus dibagi-bagi dengan matang di minggu keempat ini. Pembagiannya matang, jelas maksudnya, biar nggak tumpang tindih, biar nggak kocar kacir ya. Nah ini, dan kamu juga kayak akan banyak nolak orang-orang yang terbiasa minta bantuan sama kamu di minggu keempat ini. Karena apa? Sorry, karena aku lagi sibuk juga ya. Usahakanlah sendiri dengan kalian, karena kalian mungkin biasanya minta tolong terus gitu ya, nggak berusaha kayak gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini ada Knight of Swords, aku lihat juga beberapa dari Cancer secara komunikasi cenderung lebih to the point banget, tegas banget. Makanya di sini hindari namanya miskom gitu. Miskom akan memperparah ya kondisi hubungan kamu dengan orang lain, apalagi ketika ya di sini kamunya merasa bahwa oke, aku harus tegas, aku harus ini, harus itu, tapi ternyata salah paham ya, tapi ternyata miskom doang, padahal udah setegas itu, padahal sudah sengegas itu kamu ke orang lain, ternyata salah paham, miskom, kan nggak enak ya. Jadi sebelum ngegas sama orang lain di minggu keempat ini, cari tahu dulu ya,
akar masalahnya gimana gitu, atau masalahnya bermula dari mana sebenarnya. Oke, next. Yang terakhir di sini ada The Hangman ya, di minggu keempat ini juga Cancer, aku lihat ada beberapa hal-hal yang terkesan menggantung dan ingin dilepaskan tapi rasanya sayang, tapi bertahan juga sulit kayak gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Cancer Kak di minggu keempat ya, Januari 2026. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya fokus kepada rumah, kepada keluarga, kepada kesuksesanmu dan kepada kelimpahan-kelimpahan yang banyak hadir di dalam kehidupanmu yang Tuhan berikan di sini ya. Sehingga kamu sewajarnya sih bersyukur ya. Fokus kepada rasa syukur. Nah, kira-kira seperti itu. Amin ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan untuk raih bukan raih sih lebih tepatnya. Oke, iya betul ya. Raih koneksi dengan orang lain, hubungan dengan orang lain itu dengan penuh cinta ya. Tapi yang terarah. Di sini cintanya, kasih sayangnya, kepeduliannya terarah. Jangan peduli yang membabi buta sementara kamu mengabaikan diri kamu sendiri ya. Tapi Cancer kayaknya nggak gitu deh. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan sebenarnya semua pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya semua jawaban-jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalamu untuk kehidupanmu ada bersama dengan dirimu. Jadi jangan mencarinya kemana-mana, tanya ke dalam hatimu. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Cancer untuk ini semua di minggu keempat ya. Energi paling kuat ada Scorpio, ada Virgo, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Cancer.